Ya, jadi kalau menurut catatan saya sih, dan melihat rekaman video minggu lalu, materinya ini ya. Jadi persamaan kausi Riemann, saya mungkin review sebentar supaya tidak lupa, jadi supaya agak bisa nyambung dengan materi hari ini. Persamaan kausi Riemann itu adalah bentuk rumus atau formula yang kita gunakan untuk menguji apakah sebuah titik itu punya turunan atau tidak, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau fungsi itu disajikan dalam variabel z, maka pengujiannya biasa, tidak kita uji. Jadi hanya diturunkan biasa seperti kita menurunkan fungsi dengan variabel x, seperti yang kalian pelajari di kalkulus 1. Nah, yang agak beda adalah ketika fungsi kompleks ini dinyatakan dalam bentuk variabel x dan y, maka akan ada bagian u, yaitu bagian realnya, dan bagian imajinernya, yaitu v. Ya, jadi baik U dan V sebetulnya variabelnya sama, mengandung X dan Y. Cuma kalau yang bagian imajiner atau V itu adalah di bagian tersebut ada J atau I gitu yang menunjukkan bahwa itu bagian imajiner. Nah, jadi kalau kita punya fungsi kompleks yang dinyatakan dalam variabel X dan Y, maka kita harus menguji. Caranya adalah dengan mencari turunan parsial dari fungsi U dan V terhadap setiap variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Jadi kalau bentuknya X dan Y gitu ya variabelnya, maka dia kan punya dua variabel nih, variabel X sama variabel Y. Jadi nanti bagian U kita turunkan parsial terhadap X, dan kita juga coba turunkan parsial terhadap Y. Demikian juga V-nya, diturunkan parsial terhadap X, dan diturunkan parsial terhadap Y. Jadi lengkap gitu ya. Dicari turunan parsialnya terhadap setiap variabel yang dimiliki. Karena nanti persamaan kausi-Riemannnya adalah turunan parsial U terhadap X itu harus sama dengan turunan parsial V terhadap Y. Sedangkan syarat yang satunya adalah fungsi U, bagian U, yaitu bagian yang real ini, turunan parsial terhadap Y-nya harus sama dengan negatif dari atau lawan dari turunan parsial V terhadap X. Jadi UX sama dengan VY, dan syarat satunya UY sama dengan min VX. Gitu ya. Kalau ini dipenuhi, berarti dia punya turunan. Nah, turunannya, fungsinya bentuknya seperti ini nanti. Rumus turunannya atau F aksennya adalah UX plus VX gitu. Jadi turunan parsial U terhadap X sama yang bagian imajinernya ya bagian V kita turunkan terhadap X parsial. Atau kalau mau diambil dari sisi turunan parsial terhadap Y-nya berarti bentuknya adalah VY min UYJ gitu ya. Jadi eh, bentuk ini sama ini hasilnya sama. Ketika nanti diterapkan di dalam fungsi hasilnya sama. Jadi mending kita hafalkan salah satu aja bahwa nanti turunannya adalah UX plus VC gitu ya. Karena dia yang plus. Jadi kita nggak ngafalin ini yang bagian min yang mana gitu. Jadi ini dua-duanya plus gitu ya. UX plus VXC itu turunannya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu ini. Kalau fungsi itu dinyatakan dalam bentuk R dan theta. Artinya ini bentuk polar. Tentu ini ada hubungannya dengan bentuk Euler. Jadi kalau R itu berarti kita nanti punya R cos theta plus I sin theta atau Eulernya R kali E pangkat I theta gitu ya. Jadi bentuknya nanti tetap kita harus uraikan manakah bagian yang real, manakah bagian yang imajiner. Nah, nanti kalau sudah begitu, kita uji nih, kita cari masing-masing U dan V ini diturunkan parsial terhadap R dan diturunkan parsial terhadap theta. Yang V juga, karena nanti syarat PCR-nya adalah UR itu sama dengan 1/R V theta. Dan VR sama dengan min 1/R U theta. Gitu ya. Nah, lalu turunannya adalah
E pangkat min J theta kali UR plus J VR. Jadi turunan U dan V kita turunkan terhadap R, kemudian dijumlah, lalu dikalikan dengan E pangkat J theta. E pangkat J theta ini kalau dijabarkan kan cos theta min I atau min J sin theta. Gitu. Tapi ini kita apa namanya, kita ringkas aja dalam bentuk Euler, ya. Oke, lebih jelasnya kita coba lihat contohnya ya. Saya akan berikan contoh ini. Nah, coba. Oke, ini saya copy dulu supaya mudah dilihat. Jadi bentuk yang ketiga adalah ini. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya sebentar kita cari soal. Saya contohnya begini. Selidikilah tidak saya besarkan. Selidikilah apakah fungsi berikut fungsinya begini. Fz yaitu 1 plus R kali E pangkat min I atau J theta ya. Saya kasih warna beda supaya mudah dilihat ya. Apakah fungsi berikut diferensial atau punya turunan di Z sama dengan 1. Nah, menjawabnya begini. Jadi, pertama fungsi ini harus kita ubah dulu. Nih ya, ini soalnya kita tulis lagi. Lalu nanti kita harus bisa jabarkan bagian U-nya mana, bagian J-nya mana. Kalau ini kan nggak kelihatan, karena tidak ada simbol J. Jadi kita tidak tahu manakah bagian yang real, manakah bagian yang imajiner. Jadi ini harus dijabarkan dengan cos dan sin. Nah, jadi eh, saya tulis di bawahnya. Nah, ini yang E pangkat ini, itu kan sebetulnya penyederhanaan dari bentuk cos theta. Kemudian min, karena ini min, jadi di sini min. Kalau ini plus, di sini plus. Nah, ini ya, masih ingat ya. Lalu ini kita jabarkan lagi, kita uraikan lagi. Jadi ini dibuka kurungnya, ini R cos theta, kemudian min I R sin theta. Gitu ya, ini dikalikan biasa.
Nah, kemudian yang mengandung I kita sendirikan, yang nggak mengandung I kita sendirikan. Nah, berarti ini kan nggak ada I-nya kan? Berarti ini. Nah, jadi sekarang dari sini kita bisa lihat, maka bagian U-nya, U itu yang tidak mengandung, ini U dengan simbolnya ini ya. Jadi variabelnya ini itu sama dengan yang 1 plus R cos theta. Tuh. Kemudian bagian V-nya, V, saya copy aja. Ini ya. Bagian V adalah ini. Min R sin theta. I-nya nggak usah ditulis. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang nggak jelas? Jadi pertama, tadinya variabel ini kan nggak kelihatan bagian yang ada I-nya yang mana, yang nggak ada yang mana gitu ya. Artinya ini memang harus dibuat dalam bentuk cos sama sin. Nah, kita uraikan dulu. Nah, ini adalah bentuk Euler. Bentuk Eulernya dari polar itu, pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Jadi kalau ini min, maka di sini juga min. Gitu ya. Lalu dijabarkan, ini semuanya dikalikan R, ini juga dikalikan R. Nah, sekarang tinggal kita lihat mana yang nggak mengandung I. Oh, yang nggak mengandung I itu 1 dan R cos theta. Jadi ini adalah bagian U-nya. Kemudian yang V itu bagian imajiner, yaitu bagian yang mengandung I. Tapi I-nya nggak usah ditulis, karena kan rumusnya begini. Karena rumusnya kan U plus I atau C, V gitu ya. Nah, kalau sudah begini kita cari turunan parsial. Lalu cari turunan parsial dari U dan V. Pertama, kita cari turunan parsial U terhadap R. Jadi U ini diturunkan parsial terhadap R. Atau bentuk lainnya tuh begini. Du, ini ya, du U, bukan D ya, tapi du R. Jadi U ini kita turunkan parsial terhadap R. Artinya variabel yang bukan R dianggap konstanta. Atau kalau dia koefisien yang nempel di variabel, maka dia dianggap konstanta gitu ya. Sekarang kita coba. U-nya kan 1 plus R cos theta. Kalau kita turunkan terhadap R, maka turunannya 1 itu 0. Karena 1 bukan R, jadi dia adalah konstanta. Konstanta kalau diturunkan kan 0 ya. Kemudian berikutnya R cos theta. Kalau diturunkan terhadap R, maka cos theta-nya tetap. Jadi ini cos theta-nya biasa, kita tulis biasa, lalu dikalikan dengan turunannya R. Turunannya R itu kalau diturunkan, dia 1. Jadi sebetulnya begini. 1 kali cos theta gitu ya. 1 itu turunannya R ini. Jadi kalau ini kita sederhanakan, maka 0 plus 1 kali cos theta adalah cos theta. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita cari turunan parsial terhadap theta. Jadi masih sama. U, kita turunkan parsial terhadap theta. Berarti ini sama artinya kalau kita tulis, eh, Berapa bulan soalnya proyektor sini Pak? Iya. ini ya.
Nah, jadi sekarang satu itu eh, konstanta, jadi kalau diturunkan 0, plus sekarang turunan dari R cos theta, R-nya tetap, kemudian turunannya cos, karena tetanya kan sudutnya cos ya, cos diturunkan, turunannya cos itu min sin, jadi ini min sin theta. Hmm. Gitu ya. Jadi ini 0 ditambah min R sin theta sama dengan min R sin theta. Tuh. Ini turunan U terhadap R dan turunan U terhadap theta. Sekarang gantian V. Jadi sekarang kita cari turunan parsial V terhadap U dan terhadap R. Jadi ini V. V itu bagian yang imajiner. Jadi yang ini V itu min R sin theta. Kalau kita turunkan terhadap R, berarti kita hanya mencari Hmm. turunannya R. Satu ya. Sin-nya tetap. Jadi ini min sin theta. Itu. Sekarang V kita turunkan terhadap theta. Eh, ini ya. Ini kalau diturunkan terhadap theta, berarti turunannya sin. Cos. Berarti ini min R cos theta. Nah, setelah itu kita cek. Kita cek apakah berlaku ini. Nah, nih apakah berlaku ini? Nih ya. Nah, sekarang kita lihat. UR itu kan cos theta. Sementara V turunan V terhadap theta itu min R cos theta. Jadi, sekarang kita cek. UR itu cos. Nih ya. U set copy dari sini. Ini agak ribet kalau equation. Ini ya, UR-nya itu sama dengan cos theta nih. Pan. Nih ya. Nah, Terus kemudian seper R, P tetanya ini. inilah. Hmm. Ini kan. Berarti kan ini sama dengan min cos theta. Kan nggak sama ya? Nih, ini kan nggak sama nih. Jadi ini hasilnya tidak sama. Posisinya gimana Pak? Itu udah kayak biasa tangan. So, ini UR, UR tidak sama dengan seper R kali P theta. Sebetulnya sudah cukup salah satu aja. Kalau salah satu syarat tidak dipenuhi ya berarti dia tidak berlaku PCR. Ya, ya. Jadi eh, tidak berlaku PCR. Sudah begini aja. Kalau ini tidak berlaku PCR, artinya di titik Z sama dengan satu pun tidak berlaku, gitu. Karena syarat PCR-nya tidak berlaku.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, makanya Bu, itu UR itu kan 1 kali cos theta. Kenapa hasilnya Mm-mm. jadi cos theta? Yang mana? Ini ya? Iya Bu, betul. 1 kali cos theta, kenapa hasilnya ini? Hmm. Hmm. 1 kali berapapun kan hasilnya sesuatu. 1 kali sesuatu kan hasilnya Hmm. sesuatu. Oke Bu, Oke, kasih. ya ada lagi. Oke, kalau tidak ada, nah kita coba ya. eh Nih, ini sebetulnya sudah ada di sini sih. Nah, kita coba yang tugas ini. eh Sekarang kita coba yang ini. Jadi kalau kemarin kan kita membahas yang bentuk XY. Ya, sekarang kita coba latihan yang ini nyatakan dalam bentuk U dan V dengan variabel R dan theta. Ini saya copy. Ada penyakit ke lambung nggak ini, Pak? Ya. Jadi, kalau saya tekan dari kaki tadi ketemu. Oke, yang A dulu ya. Nanti saya lihat sedikit. F, Z. Ini kalau dalam fungsi dengan variabel Z bentuknya seperti ini. Z kuadrat plus Oh, Z ini. plus 1. Ini kita ubah berarti eh, kita ganti atau kita ubah menjadi Itu ke situ juga sakit tuh, Pak. Sakit sih. Yang variabel ditinggal. Iya. eh, atau menjadi bentuk ini Z sama dengan Aduh. Diurus, Pak. E pangkat Aduh. D theta gitu ya. Oke, saya mau dulu ya. Nanti kalau mau bertanya bisa dibuka. Oke, nah ini berarti sekarang kita ubah nih. Z-nya kita ganti itu. Nih. Nah, Z di sini kita ganti ini. Oh, sorry, ini ada R. Ini juga. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini kalau ini dipangkatkan, ini kan berarti R kuadrat, R kuadrat. Lalu yang ini juga sama, di pangkat 2. Nah, ini tinggal dikalikan 2. Ya. Terus ini kurungnya kita lepas. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk polar. Ini kan Euler. Jadi masih dalam bentuk Euler itu untuk memudahkan perhitungan pangkat. Jadi selama kita masih memangkatkan, itu kita gunakan bentuk seperti ini. Karena bentuk apa namanya pangkatnya jadi mudah. Nanti setelah itu kita ubah ke bentuk yang tadi cos. Jadi ini sekarang R kuadrat E pangkat 2 J theta itu kita ubah bentuk kosin. Jadi ini artinya adalah cos 2 theta ya plus J sin
2 theta. Ya. Yang ini juga sama. R cos theta plus J sin theta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita jabarkan. Kita buka kurungnya. Ini berarti R kuadrat kali cos theta. Ini kurungnya kita buang plus R kuadrat sin 2 theta ini ada J di sini ya, terus yang ini em, R cos theta, kemudian yang ini R J sin theta, atau J-nya di depan, itu lalu plus 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita kelompokkan sendiri-sendiri. Mana yang I kita kelompokkan dengan I, yang enggak ada I-nya kita kelompokkan dengan yang enggak ada I-nya. Jadi ini R kuadrat cos 2 theta kita dekatkan dengan ini ya. Ini enggak ada I-nya nih. Jadi saya pepetkan di sini. Kita pindah ke depan. Lalu plus 1. Gitu ya. Jadi satunya dimasukkan. Nah, kalau sudah, sekarang yang ada J-nya ini kita kurung. Ini kita hapus 1. Nah, gitu. Oke, jadi sekarang kita kelihatan nih, yang saya kasih warna biru, ini adalah bagian U, yang berwarna merah, bagian V. Gitu. Jadi, U, ya, U-nya yang mana? U-nya yang ini, yang warna biru. Kemudian V-nya, saya copy aja. V-nya yang merah ini. Nah, gini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau kita mau mengubah bentuk ini ke dalam bentuk seperti ini. Bentuk apa namanya? Fungsi kompleks dengan variabel R dan theta. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini berarti nggak ikut ya, Bu? Yang mana? Yang di V Yang mana? itu kan yang merah kan ada J, Bu. Terus kalau yang di V Oh ya, itu nggak enggak ada J. J-nya no, J-nya nggak ikut karena bentuk bentuk umumnya kan seperti ini. U plus J atau I V. Nah, U itu bagian real, V itu bagian imajiner. Jadi J itu adalah simbol. Jadi ketika kita mendefinisikan U-nya yang mana, ya berarti yang ini. V-nya yang mana? J-nya nggak usah dibawa. Karena kan ini berarti sama artinya dengan U plus J kali V gitu. Nah, itu makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kalian kalau yang turunan parsial masih bingung nggak? Paham ya? Coba ya, ini cek aja. Saya mau ngetes, bukan mau ngetes, saya mau membahas tentang turunan parsial. Jadi kalau ini kan soalnya hanya sebetulnya menyatakan ke dalam bentuk U sama V. Sekarang kalau misalnya nih, apa namanya,
Ini sebagai latihan aja kita akan cari UR turunan U terhadap R. Bentuknya kan sederhananya boleh begini ya, atau du U per du R. Jadi kalian boleh pakai begini aja, dibikin indeks, atau kalau mau ditulis lengkap itu seperti ini. Ya, tapi bebas. Nah, kita coba yuk. Kalau ini kita cari, kalau U-nya ini, maka turunan U terhadap R itu apa? U-nya yang biru nih. Kita mau cari turunannya terhadap R. Berarti kita lihat suku pertama, turunannya R kuadrat adalah 2R, Bu. 2R. Nah, cos 2 theta itu kan nggak mengandung R ya, tapi dia pengali di sana. Jadi dia hanya ikut aja nih, gitu. Tidak diturunkan. Nah, gini ya. Plus R cos theta sama yang diturunkan R-nya. Jadi ini 1 kali cos theta, gitu ya. Satunya nggak saya tulis ya. Kemudian 1 diturunkan terhadap R, hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Kalau nggak, kalau tidak saya tulis, kalian bingung nggak mempelajarinya? Atau saya tulis dulu ya. Ini sebetulnya ada 1 di situ. 1 itu turunannya R. Lalu di sini sebetulnya ada lagi plus 0. Itu turunannya angka 1. Nah, kalau disederhanakan, baru nih. Sederhananya adalah ini R 2R cos 2 theta plus cos theta. Gitu ya. Ini hasil akhirnya saya beri warna hitam. Sekarang berikutnya, kalau U kita turunkan terhadap theta. Diturunkan parsial. Nah, ini R kuadrat. Sekarang karena theta itu kan di sini nih. Jadi ini sekarang yang kita turunkan adalah cosnya. R kuadratnya gimana? R kuadratnya ngikut aja, dia tidak diturunkan. Tapi dia nempel kan, dia di sini perannya sebagai koefisien. Jadi dia tetap ikut. Jadi tetap R kuadrat, lalu tinggal kita cari turunannya cos 2 theta terhadap theta. Hasilnya adalah min sin 2 theta ya. Terus dikalikan dengan turunannya 2 theta. Kalau ini kan turunannya cos 2 theta ya. Sekarang turunannya 2 theta kalau diturunkan terhadap theta itu berarti 2 ditambah sekarang yang ini R cos theta turunannya cos theta itu min sin, R-nya tetap ini dikalikan min sin theta. Nah, turunannya theta itu 1, jadi tidak usah dikalikan. Kemudian 1 itu 0. Ya, jadi ini kalau disederhanakan, hasilnya adalah min R kuadrat sin 2 theta min R sin theta. Itu ya. Ya. Oke, sekarang berikutnya yang V. Kalau begitu yang V juga sama. Kalau V ini kita turunkan terhadap R,
Maka, nih, yang diturunkan ya R kuadratnya. Berarti dia, saya tulis aja ya. Oh, ini ada dua, sorry. Ini ada dua, berarti di sini ada ketambahan dua nih. Nah, gitu. Jadi R kuadrat kali min sin 2 theta kali 2. Ya, duanya diletakkan di depan. Bukan dikalikan di sini ya. Oke, ini R kuadrat. Turunannya sin adalah cos. Kemudian dikalikan 2. Ditambah, ini turunannya R. Sorry, ini terhadap R ding ya. Terhadap R berarti ini 2R, maaf. Yang ini tetap sin. Enggak ada. Kemudian yang satunya, turunannya R itu 1. Jadi ini saya tulis dulu 1. Kemudian ini saya copy aja ya. Sinnya tidak diturunkan. Nah, gitu. Jadi kalau disederhanakan, sini satunya nggak usah ditulis. Nah, gitu ya. Saya beri warna hitam untuk hasil akhir. Tuh. Demikian juga kalau V kita turunkan terhadap theta. Ini V turunan terhadap theta berarti du V per du theta. Nah, sekarang V-nya yang mana? V-nya ini. Kita turunkan terhadap theta berarti R kuadratnya tetap. Ya. Lalu sin itu diturunkan menjadi cos. Sudutnya masih tetap 2 theta. Ini masih tetap 2 theta. Tapi kemudian dikalikan dengan turunannya 2 theta terhadap theta itu apa? 2. Ya. Kemudian suku yang satunya ini plus turunan R sin theta terhadap theta. R-nya tetap. Sin turunannya adalah cos theta. Saya mau. Nah, ini ya. Jadi kalau ini disederhanakan, ini saya copy. Duanya ini diletakkan di depan. Taruh sini. 2 R kuadrat cos 2 theta plus R cos theta. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita coba soal kedua ya. FZ sama dengan Z plus seperZ. Z plus seperZ. SeperZ itu kan sama aja kalau kita nulisnya Z plus Z pangkat min 1. Ini ya, sama. Nih. Nah, ini ya. Sekarang kita ganti dengan Euler dulu. Z-nya diganti R kali ini pangkat. Pakainya I apa C kita tadi? Saya samakan. C. C theta. Ya. Yang seperti itu juga sama, ini.
1 per R kali E pangkat J theta. Nah, gitu ya. Nah, ini kan berarti kita bisa tulis ini, kita jadikan di atas. Ya, berarti ini min J theta. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita bentuk ke dalam bentuk polar yang cos sama sin. Jadi R, nah yang ini ganti menjadi cos theta. Ya, agak panjang itu nuliskan J sin theta gitu ya. Saya copy aja. Yang ini juga sama. R cos theta min J sin theta gitu ya. Habis itu dikalikan, diuraikan. Nah, R kali R-nya masuk ke sini. Ini juga masuk ke sini gitu ya. Ini kurungnya kita buang. Ini kita buang. Gitu ya. Jadi R dikalikan cos, ini R dikalikan sini. Yang ini juga sama. Kurungnya saya buang. Nih, gitu. Nah, setelah itu digabung yang J dengan J, yang nggak ada J-nya dengan nggak ada J-nya. Artinya kita mengelompokkan bagian real dan bagian imajiner. Ini saya dekatkan, ini nggak ada J-nya, ini nggak ada J-nya. Nah, ini kita dekatkan. Taruh sini, ya. Nah, sekarang ini sudah dekatan toh. Sekarang kita kurung yang J-nya. Ini, tuh. Ini sama ini kembar kan? Berarti kita bisa tulis dengan R cos theta ditambah R cos theta itu sama dengan 2 R cos theta. Gitu ya. Kemudian R sin theta min R sin theta 0. Jadi ini 0. J kali 0, 0 ya. Berarti ini sama dengan, nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah begini kita bisa mendefinisikan U-nya yang mana, V-nya yang mana, gitu. Saya copy di sini. U-nya adalah 2R cos theta. Sedangkan V-nya mana berarti? Yang J, yang mengandung J, kan jadi nggak ada ya? J-nya 0. Gitu. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Ini yang nomor 1 kan sudah minggu lalu ya. Baik, buat tugas juga. Nah, sekarang nomor 3. Kita mau nyari turunan dari fungsi F. Berarti mencari F aksennya.
Yang pertama kemarin sudah belum ya? Kayaknya sudah ya. Sekarang kita coba yang B ya. Fz sama dengan 1 + I per Z pangkat 4, di mana Z-nya sama dengan 2. Ini saya copy aja. Oke. Yang A sepertinya minggu lalu sudah kalau yang A. Jadi kita coba yang B dulu ya. Oke. Fz sama dengan I plus, sorry, 1 + I per Z pangkat 4. Kita nanti uji di Z sama dengan 2. Nah, jadi ini kalau kita pakai cara yang pertama dulu ya, anggap ini dalam fungsi Z. Kalau kita anggap dalam fungsi Z, berarti mencari turunan biasa. Jadi kalau turunan biasa, F aksen Z, masih ingat? Kita bisa anggap dia sebagai U per V. Jadi anggap Fz adalah U per V. Karena pembagian dua buah fungsi. Ya. Nah, berarti U-nya adalah 1 + I, sedangkan V-nya sama dengan Z pangkat 4. Nah, lalu nanti kan F aksennya itu F aksen Z sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, kita langsung di sini ya. V-nya kan Z pangkat 4, berarti ini Z pangkat 8. Nah, sekarang tinggal di sini. U aksen berarti turunannya U, ini dia nggak ada variabel Z-nya, berarti kalau diturunkan 0 dia. Kemudian V-nya Z pangkat 4. Kemudian ini min U 1 + I. Kemudian Z pangkat 4 turunannya adalah 4Z pangkat 3. Nah, itu ya. Sama dengan ini 0, berarti tinggal ini kan nggak ada. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sudah berarti turunannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita cari di Z sama dengan 2, ini kita masukkan Z-nya 2.
Ini cara pertama ya. Oke. Nah, terus sekarang kita jabarkan. Ini 8 kali 3, 32. Jadi 2 pangkat 8 itu berapa? 256 ya? Yang ini min 1 plus I 32. Ya. 32 dengan 256 bisa dicoret ya. Kalau kita bagi 16, kita bagi 32 itu berarti berapa? Berapa sih? Ini kita bagi 16, 2, 16, jadi ini, 8. Nah, ini ya. Jadi hasilnya ini. Kalau dalam variabel Z. Sekarang kita akan coba dalam bentuk ingat ya. Jadi maksud saya ini sebentar. Kan bentuk fungsi kompleks itu kan ada 3 kan. Dalam variabel Z, kemudian dalam XY, kemudian yang ketiga dalam R theta. Gitu ya. Nah, tadi sudah kita coba untuk variabel Z dalam bentuk ini. Sekarang kita coba yang kedua. Dalam, katanya huruf apa nih? I aja deh. Ini ya. Oke, berarti sekarang saya copy dulu fungsinya. Ini. Nah, ini kita ubah dalam bentuk X, Y. Berarti Z-nya ini bentuknya X plus JY. Gitu ya. Jadi kalau bilangan kompleks dengan variabel X, Y itu bagian realnya X, bagian imajinernya Y. Nah, yang bagian imajiner ada J. Tapi ini saya samakan ya, karena ini bentuk imajinernya I, berarti ini saya menggunakan I. Oke, nah sekarang kita jabarkan lagi. Agak susah ya kalau gini. Ini pangkat 4 agak susah. Jadi kalau ada pangkat 4 gini, mending kita dalam bentuk R theta. Jadi ini, karena hasilnya nanti akan tetap sama. Jadi pangkat 4, ini kan harus diuraikan pangkat 4. Jadi ini terlalu panjang. Bentuk ini terlalu panjang. Jadi X plus IY di pangkat 4, nanti penjelasannya terlalu panjang. Jadi sebaiknya tidak dilanjutkan.
Jadi sekarang kita bentuk yang ketiga. Yang F, ini R, ini theta. Jadi kalau kalian ketemu fungsi yang pangkatnya besar, itu bentuk XY-nya ditinggal aja. Karena pangkatnya nanti terlalu panjang, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, ini R, koma, theta. Berarti Z-nya ini harus diubah dalam bentuk Euler R kali E pangkat. Gini ya, E pangkat I theta. Nah, gitu. Maka ini nanti hasilnya yang atas 1 plus I. Nah, yang ini R pangkat 4. Kan ini dipangkatkan sendiri-sendiri kan. R pangkat 4 kali E pangkat 4 I theta. Itu ya. Kemudian hmm, oke, sekarang kita coba naikkan ke atas semua. Ini menyederhanakannya, ini juga tidak bisa ya kalau kita cari. Karena ada bagian pembilang 1 plus I, itu tidak bisa disederhanakan. Kalau ini saya naikkan, kita coba dulu. Kalau ini kita naikkan ke atas, pangkat min 1. Tapi ini juga nggak bisa nih. Juga terlalu panjang. Tidak bisa disederhanakan. Oh, bisa. Nah, sekarang yang ini dulu. Yang 1 plus I, yang bentuk 1 plus I, kita ubah dulu ke dalam bentuk polar. Ya. Tapi nggak bisa juga ini. Misalnya kita pecah begini. Gitu ya. Oke, berikutnya yang ini.
Nah, ini kita naikkan ke atas. Pangkat min 1 ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini pangkat min 1, tapi di sini ada I. Gitu. Kita jabarkan lagi. Ini dibentuk polar. Oh, tapi ini dikalikan dulu. Ini kan kali, ini kali. Berarti kalau masuk ke sini tuh, ini min, masuk ke sini. Ini juga min, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini dibuka, gitu. Yang ini juga sama. Ini. Baru setelah itu kita ubah ke dalam bentuk cos sin. Nah, ini kita ubah dalam bentuk cos theta, cos 4 theta ya. Min I sin 4 theta. Kemudian ini juga sama. Ini kan sama persis ya. Ini tinggal kita copy aja. Nah, saya warnai putih dulu biar enggak. Oke, nah kemudian kita uraikan. Ini kurungnya kita lepas, berarti R pangkat min 4 cos theta. Lalu ini masuk ke sini juga sama. I kali R pangkat min 4. Gini ya. Ini kurungnya kita hilangkan. Kemudian yang ini I cos. Lalu ini min, ini I kuadrat. Masih ingat I kuadrat itu nilainya sama dengan min 1. Jadi ini kalau dijabarkan lagi, ini masih tetap, ini tetap, ini, nah ini jadi plus 1. Saya tulis begini dulu deh. I kuadrat itu nilainya sama dengan min 1. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, ini jadi plus. Nah, gitu ya. Nah, udah. Berarti sekarang yang mengandung I digabung sama yang mengandung I yang nggak ada I-nya juga kita sendirikan di bagian real. Atau kita boleh langsung begini. UR R theta bagian realnya adalah yang nggak ada I-nya. Ini kita kopikan ke sini. Kemudian yang ini ya, gitu. Itu bagian U. Sedangkan yang V-nya, atau bagian imajinernya, ambil V-nya yang ini, tapi I-nya ditinggal. Saya ambil yang positif dulu, lalu dikurangi ini. Min. Ini ya. Nah, gitu. Lalu, kan kita kalau mau mencari, ini kan mencari turunan kan. Jadi kita cek PCR-nya dulu.
Samaan kausi 5-nya dicek. Kita cari turunan U terhadap X. Terhadap R. Nih, kalau diturunkan terhadap R berarti R pangkat min 4-nya turun ke depan. Lalu pangkatnya berkurang 1, jadi min 5. Karena min 4, min 5 gitu ya. Kemudian cos 4 tetanya tetap. Tuh. Kemudian yang ini 0. Karena nggak ada R-nya. Jadi turunan U terhadap R itu adalah ini gitu ya. Kemudian kita cek berikutnya turunan P terhadap R. Atau U dulu terhadap theta juga boleh. Intinya kan kita nyari 4-4-nya nih. U dulu terhadap theta dulu deh. Kalau U ini kita turunkan terhadap theta berarti ini tetap tidak berubah dia. Lalu dikalikan turunannya cos. Turunannya cos itu adalah min sin. Lalu nanti dikalikan 4. Jadi min 4 sin 4 theta. Hmm, gitu ya. Kemudian ini diturunkan terhadap theta berarti cos. Ini 4 cos 4 theta. Ya. Nah, kita coba sederhanakan. Min 4-nya letakkan di depan. Lalu R pangkat min 4 kali sin 4 theta plus 4 cos 4 theta. Ya. Berikutnya sekarang kita nyari yang V. V terhadap R. Ini diturunkan terhadap R berarti ini 0. Lalu yang ini min 4 turun ke depan jadi plus 4. Lalu R-nya pangkat min 5. Pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian sinnya tetap. Sin 4 theta. Ini hasilnya nolnya tidak usah kita tulis. Langsung begini. Kemudian V terhadap theta. Ini kita turunkan terhadap theta berarti min. Turunannya cos itu sin. Nanti akan dikalikan 4. Jadi ini min 4 sin 4 theta. Ini ya. Kemudian yang ini min. Ini tetap R-nya. Kemudian turunannya sin itu adalah cos. Jadi ini cos 4 theta. Oke. Tuh.
Kausi rimanya seperti apa? Kausi rimanya kan ini ya, saya kopikan di atas. Nih, kita lihat UR ini itu sama dengan ini enggak gitu ya. Jadi kalau P ini ya, ini V theta. Kalau kita kalikan, kita langsung tulis seper gini di depannya. Seper R, maka kan ini seper R. Nah, di hasilnya adalah ini kali ini kita tulis dulu ini seper R min kalikan 4 ya. Jadi ini 4 sin 4 theta. Gini. Lalu ini seper R dikalikan ini berarti R-nya min, R-nya pangkat min 5. Ini R pangkat, kok di sini. R pangkat min 4 kali seper R jadi R-nya pangkat min 5 ya. Min 5 cos 4 theta. Kita coba lihat, ini sama dengan UR enggak? Enggak sama ya. V0, sorry sebentar. V theta-nya itu ya. Ini karena tidak sama dan ini di penjelasan begini. Dan ini tidak sama dengan UR. Oke. Jadi dalam bentuk ini ya tidak berlaku PCR. Pokoknya syarat salah satu ini tidak dipenuhi berarti dia tidak berlaku. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana menentukan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi kompleks? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin nanti sambil dipahami dulu ya. Minggu depan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Minggu depan sepertinya pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 sebelum UTS berarti apa namanya? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Sambil nanti kita masuk ke materi baru pelan-pelan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan saat ini, kita akhiri dulu. Nanti seperti biasa videonya dan catatannya saya upload supaya nanti bisa dipelajari. Itu ya. Ya, Bu. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sami-sami. Oke, saya tutup ya.